Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil observasi kami di SD nomor 24 Impres Salepa. Nah, sebelum kami memaparkan hasil observasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Maifa Isra Aisyah dengan NIM H0524535. Nah, di sini saya tidak sendiri, adapun rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Askia Ramadhani dengan NIM H0524318 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM H0524308 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Vera Andini dengan NIM H0524069 sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Mardana Muhyiddin dengan NIM H0524325. Baik, perkenalkan nama saya Nur Awalia dengan NIM H0524333. Nah, setelah perkenalan singkat dari kami, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai hasil observasi kami. Nah, di SD nomor 24 Impres Salepa ini salah satu sekolah di Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka di semua jenjang, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Guru berupaya menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari observasi di sekolah SD 024 Impres Salepa. Nah, dari sekolah Impres Salepa ini telah menerapkan kurikulum merdeka, dan untuk menyusun CP dan ATP-nya itu telah berpedoman pada Permendikbud, dan untuk menyusun ATP-nya guru-guru di sekolah tersebut menyesuaikan kebutuhan siswa, dan untuk kegiatan pembelajarannya di rata-rata guru-guru di sekolah Impres Salepa ini telah berpusat pada siswa, dan pembelajarannya itu berbasis kontekstual. Jadi dia menyelesaikan bagaimana karakter-karakter yang ada di setiap kelas yang para guru-guru yang mereka ajarkan. Nah, guru-guru tersebut itu kami lihat telah menanamkan nilai-nilai karakter seperti sopan santun, jujur, berdisiplin, dan bagaimana siswa di dalam kelas itu bekerja sama dan atau diskusi kepada antar siswa atau temannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian alur kurikulum pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menghadapi beberapa tantangan seperti kendala di fasilitas teknologi dan juga koneksi internet yang kurang stabil. Di sekolah tersebut, di sekolah SD Salepa ini, sekolah tersebut menghadapi tantangan di mana fasilitas yang terbatas, di mana hanya memiliki satu proyektor yang digunakan secara bergantian, sehingga ketika guru ingin menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, ada yang ingin bersamaan menggunakan, ada yang misalnya kelas 1 ingin menggunakan proyektor dan kelas 5 juga ingin, jadi tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan karena keterbatasan fasilitas teknologi yang hanya memiliki satu proyektor. Kemudian keterbatasan internet, di mana memang di sekolah tersebut itu terdapat jaringan wifi, tetapi jaringan tersebut itu tidak sampai di lantai 2 tempat kelas yang saya observasi, di mana di kelas 5 tersebut ketika ingin melakukan pembelajaran berbasis teknologi itu sulit. Kenapa? Karena jaringan wifi tersebut itu tidak sampai ke lantai 5, sehingga ketika guru ingin melakukan pembelajaran berbasis teknologi, di situ gurunya perlu menggunakan data pribadi, di mana ketika kita menggunakan data pribadi di laptop itu sungguh sangat menguras kantong karena memerlukan banyak biaya seperti itu. Nah, selain itu perbedaan pemahaman membaca dan menulis siswa itu juga menjadi fokus utama guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Jadi
ada beberapa kendala selain dari tantangan fasilitas, kemudian teknologi, juga dalam konteks perbedaan pemahaman siswa seperti itu. Baik, saya akan menyampaikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi kurikulum merdeka di SDN 24 di Salempa. Pertama, sekolah perlu mengusulkan penambahan proyektor serta penguatan jaringan internet. Ketersediaan teknologi yang memadai akan sangat mendukung kelancaran pembelajaran agar sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, sekolah perlu mengadakan pelatihan rutin bagi guru, khususnya terkait tentang penyusunan perangkat pembelajaran dan penerapan strategi mengajar yang inovatif. Dengan peningkatan kompetensi guru, proses pembelajaran akan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir, sekolah dapat menetapkan program wajib untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa atau literasi dan numerasinya. Program ini penting untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan siswa dan menjadi dasar keberhasilan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak sekolah agar implementasi kurikulum merdeka dapat berjalan lebih optimal dan menjadi lebih berhasil bagi seluruh peserta didik. Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya ada pun aspek yang sudah sesuai dengan panduan kurikulum merdeka. Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah kelompok saya lakukan, kami menemukan bahwa ada beberapa aspek yang sudah sesuai dengan kurikulum merdeka. Guru telah melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, aktif, dan berpusat pada siswa. Misalnya, guru mengajak siswa berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok, dan mengaitkan materi dengan situasi nyata di sekitar mereka. Nah, selain itu, guru juga mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan tingkat kesulitan tugas sesuai kemampuan siswanya. Namun, ada pula beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu penerapan dimensi profil pelajar Pancasila belum dilakukan secara kontekstual, secara konsisten di setiap kegiatan pembelajaran, terutama dalam hal penilaian sikap dan karakter. Kemudian, yang kedua, pemanfaatan teknologi juga masih terbatas karena sarana digital belum memadai. Akibatnya, proses pembelajaran belum sepenuhnya interaktif dan inovatif seperti yang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Nah, baik, mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan penyebab kesenjangan dari observasi yang telah kami lakukan di SDN Salempa. Nah, dari hasil wawancara dan pengamatan kami menemukan bahwa masih ada beberapa kesenjangan antara teori kurikulum merdeka dan pelaksanaan di sekolah. Nah, yang pertama itu dari segi fasilitas. Nah, di mana sekolah memiliki alat digital yang terbatas seperti proyektor, di mana proyektornya itu hanya satu, jadi guru-gurunya itu menggunakannya secara bergantian. Nah, di mana jaringan internetnya juga itu belum stabil, sehingga membuat guru kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran digital secara maksimal. Nah, yang kedua itu dari segi guru. Nah, meskipun guru sudah berusaha menerapkan CP dan ATP, masih ada kesulitan dalam menyusun dan memahami alur tujuan pembelajaran. Salah satu penyebabnya karena pelatihan dan pendampingan guru itu masih kurang. Nah, yang ketiga dari segi siswa, di mana kemampuan siswa yang berbeda-beda, yang beragam, ada yang cepat paham dan ada juga yang masih kesulitan membaca atau berhitung. Nah, karena itu guru perlu menyesuaikan cara mengajarnya supaya siswanya itu bisa memahami pelajaran dengan baik. Nah, dari pengamatan kami ini menyimpulkan bahwa kesenjangan terjadi karena keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, dan juga perbedaan kemampuan siswa. Nah,
itu saja penyampaian hasil presentasi kami. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.